Sektor batu bara ini kalau kita melihat data PMI China ini masih di bawah 50 poin. Tapi kalau dibandingkan dengan di bulan sebelumnya di April ini sudah ada kenaikan begitu. Apakah ini akan secara signifikan juga kira mempengaruhi sektor batu bara? Ya, ya di China itu kan terjadi pelambatan kan salah satunya karena terjadi lockdown di beberapa lokasi gitu ya, termasuk di kota-kota besarnya juga gitu seperti Shanghai gitu. Jadi kalau misalnya saat ini mereka sudah mulai melonggarkan, dengan sendirinya kan pemulihan di sana juga mulai terjadi sehingga aktivitasnya naik, permintaan batu bara diperkirakan juga akan naik kembali gitu ya. Apalagi kalau kita dengar di negara lain seperti India juga katanya krisis dari listrik juga ya, sehingga mereka juga kemungkinan permintaan coalnya juga naik gitu ya. Jadi memang itu yang membuat harga batu bara saat ini sangat tinggi gitu ya. Sempat menembus 400 US dollar walaupun sekarang sekitar 360-an, saya pikir sih masih tinggi sekali gitu ya. Jadi karena tingginya harga batu bara itu diperkirakan juga performa dari perusahaan-perusahaan batu bara di Indonesia itu juga akan bagus tahun ini ya. Jadi price earning-nya kalau saya lihat beberapa perusahaan unggulan batu bara di IDX itu ya, itu rata-rata tuh single digit itu di bawah 6 kali price earning-nya karena peningkatan dari performa tahun ini gitu ya yang diperkirakan akan sangat tinggi gitu ya. Tapi tahun depan perkiraan kalau misalnya harga batu baranya agak menurun ya kemungkinan ya profitnya juga akan turun sih sebetulnya perkiraannya ya. Jadi kita mesti mempertimbangkan itu juga sih. Tapi sebesar apa ruang penguatan harga batu bara ini untuk emiten-emitennya begitu? Karena kalau di global kan kita lihat ini harganya sudah melonjak sangat tinggi begitu. Apakah nanti rebound-nya juga akan signifikan? Ya kalau kita perhatikan kan perusahaan batu bara ini kan sebetulnya belakangan ini beberapa tahun terakhir itu kan agak tertekan karena isu lingkungan kan, isu ESG gitu. Jadi banyak sekali yang mungkin institusi khususnya kan ya dari negara-negara Eropa dan Amerika gitu kan yang membuat mereka itu tidak begitu tertarik untuk investasi di perusahaan batu bara. Akibatnya valuasi dari perusahaan batu bara ini kan menjadi turun kan, menjadi lebih murah dibandingkan historisnya gitu ya. Nah, ternyata belakangan ini kan terjadi kenaikan harga batu bara yang luar biasa gitu, karena adanya berbagai hal di pelosok sana gitu ya, perang dan lain-lain gitu ya, yang membuat harga batu bara itu sangat tinggi, sehingga mau tidak mau performa dari perusahaan batu bara itu kan menjadi bagus gitu. Padahal harganya kan sebetulnya kan tidak begitu naik signifikan dibandingkan kenaikan harganya gitu ya. Jadi valuasinya kan akan terlihat menjadi sangat murah, apalagi kita perlu ingat bahwa perusahaan-perusahaan batu bara ini umumnya itu memberikan dividen yield yang sangat tinggi ya. Salah satunya saya kasih contoh PTBA itu dividen payout 100%, itu dia yieldnya itu sekitar 15-16% gitu ya pada waktu mereka announce gitu ya. Jadi itu sangat tinggi, termasuk juga ITMG dan Adaro gitu yang dividen yieldnya rata-rata tinggi gitu ya. Jadi itu memang hal yang menarik untuk perusahaan batubara untuk saat ini ya.